Anda masih bersama kami Smart Listener di Makassar Insight. Nah, masih bersama dengan Pak Mapenyong dan juga Pak Bahrul di sini. Apa yang pengen ditanggapi nih dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad? Dari Pak Mapenyong dulu, boleh? Ya, makasih banyak Bu. Yang di yang saya ingin tanggapi tadi adalah masalah stimulus yang selama ini berjalan di masyarakat adalah stimulus di yang berlangsung di masyarakat, baik itu melalui bansos ataukah bantuan apa sih namanya, semua itu yang artinya yang senantiasa dicairkan oleh pemerintah, ada yang tiap 3 bulanan, ada yang tiap bulan. Itu sangat mendongkrak dari daya beli masyarakat. Teman-teman di apa namanya di SRC sendiri pelaku retail itu apakah sudah pernah menerima bantuan ini atau seperti apa? Ada beberapa yang sudah terima, ada yang belum, karena ada beberapa persyaratannya juga Bu. Jadi tidak semuanya bisa dapat. Jadi yang berlangsung sekarang itu kita tunggu yang dari masyarakat yang menerima itu untuk belanja di toko kita. Oh iya, biar daya belinya iya, daya beli memang menguatkan daya beli. Betul. Seperti yang sasarannya memang begitu, menguatkan daya beli masyarakat ya. Iya, biar nanti makin laku lagi. Iya. Biar habis isi tokonya. Iya, yang berlangsung sekarang itu Bu. Iya. Oke, baik. Pak Bahrul ada yang mau disampaikan juga? Saya kira menambahkan juga dari Pak Mapenyong, memang ada yang dari pemerintah yang berkaitan dengan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, dan ini memang yang disasar memang paling banyak sektor UMKM. Jadi ada BPUM itu bantuan produktif usaha mikro, itu sudah dijalankan juga. Nah tahun ini ada lagi, cuma memang yang perlu ini supaya betul-betul tepat sasaran. Jadi kita kan masalahnya di Indonesia kan data ya. Data itu yang masih bermasalah. Jadi di Indonesia ada 64 juta UMKM. Sulsel aja itu udah 1,2 jutaan pelaku UMKM. Makassar ada lebih 16.000. Tinggal bagaimana kemudian datanya ini betul-betul, sehingga kemudian ketika ada BPUM tadi itu misalnya itu tepat sasaran. Kemudian juga tadi berkaitan dengan restrukturisasi kredit ya. Tapi memang saya lihat ini yang terdampak betul, ini yang harus diperhatikan. Jadi terutama yang tidak ada penghasilan, yang hanya mengharapkan tadi dari harian ya, ini yang harus kita betul-betul pekerja. Jadi ini yang betul-betul harus diperhatikan, dan saya kira menyambung lagi yang tadi, semangat kolaborasi ini yang betul-betul kita harus makin kuatkan di kondisi seperti ini. Mungkin itu saja tambah. Baik. Nah, ada pertanyaan ini dari WhatsApp ya, boleh kita bacakan. Ini pertanyaan dari Pak Ramli di Makassar. Saya dulu punya usaha travel, karena pandemi usaha saya terpaksa tutup dan saya harus mem-PHK karyawan. Nah, sekarang saya coba buka usaha kuliner rumah makan. Pak, tapi baru mulai usaha sudah ada peraturan pemerintah dan pembatasan PPKM. Nah, dan sekarang usaha saya cukup lumayan terganggu karena sangat minim konsumen yang datang untuk membeli. Nah, bagaimana nih tanggapannya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Ada yang pengen dikasih masukan mungkin Pak Bahrul? Iya, saya kira yang penting karena ini pandemi, jadi yang pertama yang pasti berubah kan melayani ke konsumen ini, mau tidak mau kan kita online ya. Jadi saya kira harus bagaimana bisa onboarding dengan aplikasi-aplikasi layanan online ya. Jadi itu harus saya kira segera di akses ke sana. Jadi bagaimana bisa onboarding untuk orang bisa kemudian secara online untuk pesan produknya, karena itu sebuah keharusan dan kondisi seperti ini. Termasuk juga bagaimana berkaitan dengan pembayaran yang digital juga, yang cashless, yang apalagi ini rumah makan, pengalaman beberapa teman-teman yang bisnis kuliner ketika dia linkkan dengan beberapa layanan online, itu kemudian mereka masih bisa tetap eksis. Jadi itu mau tidak mau, dan saya kira bisa dimulai juga dengan bagaimana memetakan potensi pasar yang ada dulu. Jadi mulai dari keluarga terdekat, dari keluarga itu kan bisa memperluas lagi, dari keluarga, tetangga, dari tetangga, kawan-kawan. Kita coba list mana potensi pasar yang masih bisa untuk kita tawarkan produk kita. Jadi ada grup keluarga kah, grup komunitas kan, apa kita jualan di situ. Karena sekarang itu prinsipnya ndak jualan kita ndak makan. Ndak bergerak kita akan mati. Jadi begitu saja. Jadi maksimalkan semua potensi yang ada. Jadi memang yang penting ini tadi
mau ndak mau memang harus coba go digital, Yap. kemudian lihat potensi pasar. Kita pakai apa itu yang makin besar ya, mulai dari keluarga, berkembang tetangga, teman-teman tadi itu Ya, ya, untuk ya. pasarnya. Jadi, tapi saya kira prinsipnya itu tadi dulu, semangat dulu. Jadi pandemi ini mari kita jadikan bukan untuk meratapi nasib, tapi ayo kita semangat kolaborasi. Karena pengalaman kami misalnya pernah teman-teman di Pelut buat basar digital itu bisa kita kumpulkan semua orang-orang yang kita anggap bisa jadi off takernya pembeli, kemudian kita gabungkan teman-teman itu yang UMKM-nya. Jadi di grup UMKM itu kita kemudian fasilitasi bagaimana mengkurasi produknya, yang belum bagus produknya, kemasannya, layanannya kita coba dampingi. Kemudian setelah itu produk yang sudah kita kurasi kita share ke grup yang tadi pembelinya, Yap. yang off takernya itu kita minta ini ada teman-teman UMKM ini butuh disupport, dibantu, dan itu ternyata luar biasa. Ini saya kira kalau teman-teman di komunitas ya bisa fasilitasi seperti itu, semangat kolaborasi, saling bantu, itu saya kira akan sangat membantu teman-teman UMKM yang terdampak. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Misriani Abdullah di Makassar. Bagaimana soal sistem penggajian karyawan, Pak? Sementara sekarang penjualan saya menurun. Apakah ada cara yang harus saya lakukan untuk bisa mentaktisi itu agar bisa kuat dan bertahan? Mohon masukannya, Pak. Mungkin dari Pak Mapenyong juga ada yang pengen disampaikan. Kalau misalnya penjualan menurun sementara kita harus menggaji karyawan juga nih, apakah ada harus perubahan jumlah gaji atau perubahan sistem penggajian dari pengalaman Bapak? Kalau dari pengalaman saya dan sementara berlangsung di tempat saya itu Bu, kalau gaji karyawan saya tidak mungkin turunkan, artinya kurang etis juga merubah gaji tersebut, di mana pada saat pandemi ini justru kita harus mendukung atau membantu karyawan kita. Cuma sistemnya mungkin saya bikin keharian, jadi di samping lebih efektif sesuai dengan jam kerjanya, juga lebih agak ringan dari kita, dari pengusaha untuk membayar. Artinya kan lebih ringan kalau harian daripada langsung bulanan begitu. Saya kira gitu Bu, kalau menurut saya. Jadi sistemnya diganti ke sistem penggajian harian aja Iya. salah satunya. Oke, Pak Bahrul ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, saya mungkin penekanannya di bagaimana di tim bisnisnya, dalam artian bahwa memang kita harus ajak mereka berkomunikasi, diskusi, kita sama-sama bicarakan bahwa kondisi kita seperti ini ya, tentu tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Saya kira ketika teman-teman pengusaha ada bisa dari hati ke hati, semangat tim betul-betul terjalin, ini bisa diselesaikan misalnya bagaimana kita mensiasati masalah tadi gaji misalnya. Jadi ya tentu kita sangat berharap untuk tetap ya tidak ada perubahan atau pengurangan karena semua kondisinya lagi terdampak, tapi kan dari sisi pengusahanya juga kan kita harus lihat karena pasti penjualan menurun. Nah ini saya kira yang penting mengkomunikasikan ini yang sangat penting. Kalau dari awal kita bisa bangun hubungan dengan staf, dengan karyawan itu yang baik, pasti dengan kondisi begini pun mereka akan justru makin jaga spiritnya bahwa kita sama-sama bisa lewat dari masa karena ini. Karena sudah ada ikatan emosional. Iya, jadi lagi-lagi leadership juga ya, komunikasi juga, dan saya kira itu bisa semua dikomunikasikan. Kalau itu terbangun, kita bisa lewatilah sama-sama kondisi seperti itu. Amin. Ada banyak langkah dan juga tadi bahkan langkah-langkah tips dan strategis juga tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini dalam upaya untuk menguatkan ekonomi di masa pandemi. Tadi juga sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muhammadin ya, soal bagaimana masyarakat diberikan stimulus, subsidi gaji, intervensi pajak, penangguhan penyelesaian utang dan lain sebagainya. Itu semua menjadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk menguatkan ekonomi, bukan hanya dari pemerintah tapi khususnya kita sebagai masyarakat yang pastinya ingin tetap bertahan di masa yang sulit sekalipun. Terima kasih banyak Pak Bahrul untuk waktunya siang ini. Pak Mapenyong juga terima kasih. Salam buat teman-teman SRC. Tetap semangat dan salam sehat terus. Semangat pagi Bu. Oke. Selalu semangat. Harus semangat. Tetap Terima semangat. kasih juga untuk Anda smart listener sudah mendengarkan perbincangan kami hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya sukses terus untuk Anda. Saya Rifa Majid pamit.